Hujan deras mengguyur kota malam itu, membawa hawa dingin yang menyelinap hingga ke dalam hati Ayla. Ia duduk di ruang tamu rumah mewahnya, memandangi jam dinding yang berdetak pelan. Pukul 10 malam, dan Bram, suaminya, belum juga pulang. Ayla mencoba mengalihkan pikirannya dengan membaca buku, tetapi pikirannya terus saja kembali pada satu pertanyaan, apa yang sedang Bram lakukan. Telepon genggamnya berdering. Sebuah pesan masuk dari Bram, isinya singkat, lembur. "Jangan tunggu aku, tidur saja dulu." Ayla membaca pesan itu berulang kali, mencoba mencari kejujuran di balik kata-kata yang begitu dingin. Sudah beberapa bulan ini, alasan lembur menjadi penghalang keintiman mereka. Sesuatu di dalam hatinya mengatakan ada yang salah, tetapi ia terlalu takut untuk mengakuinya. Kenangan manis tentang Bram yang dulu penuh perhatian melintas di pikirannya. Pria itu dulunya begitu sederhana, penuh cinta, dan rela bekerja keras demi membuktikan dirinya layak menjadi pasangan Ayla. Tetapi, perlahan, Bram berubah. Ia semakin sering membeli barang-barang mewah, memakai parfum mahal, dan memperhatikan penampilannya lebih dari biasanya. Ayla awalnya berpikir itu hal biasa, tetapi perubahan sikap Bram mulai menyayat hatinya. Dari balik jendela, Ayla melihat lampu mobil menyala, dan suara mesin mendekat. Bram akhirnya pulang, tetapi tidak seperti biasanya, ia terlihat tergesa-gesa. "Kenapa baru pulang?" tanya Ayla, mencoba menjaga nada bicaranya tetap lembut meski emosinya menggelegak. Bram hanya menjawab singkat, "Kerjaan banyak. Aku capek, mau tidur." Ia berlalu begitu saja, meninggalkan Ayla dengan perasaan dingin yang lebih menusuk dari hujan di luar. Malam itu, Ayla tak bisa tidur. Ia memandang langit-langit kamar yang terasa begitu sepi meski Bram ada di sebelahnya. Pikirannya berkecamuk. Ia mencoba mengingat kapan terakhir kali mereka tertawa bersama atau sekadar berbagi cerita. Semua terasa begitu jauh, seperti bayangan yang memudar. Ia memutuskan untuk mencari jawaban, meski takut dengan apa yang mungkin ditemukannya. Keesokan harinya, Ayla mulai menyelidiki secara diam-diam. Ia memeriksa ponsel Bram saat pria itu mandi. Awalnya, tak ada yang mencurigakan, tetapi di aplikasi pesan yang jarang digunakan, Ayla menemukan sesuatu yang menghancurkan dunianya. Sebuah percakapan dengan seorang wanita bernama Celine. Kata-kata mesra, foto-foto manis, dan janji-janji yang hanya pantas diberikan kepada pasangan. Hatinya seperti diremukkan, tetapi ia menahan air matanya agar tidak tumpah. Namun, bukan hanya itu yang membuat Ayla terpukul. Dalam salah satu pesan, Celine memuji Bram sebagai pria kaya dan dermawan. "Kamu benar-benar berbeda dari pria lain, Bram. Aku tahu kamu kaya raya, tapi tetap rendah hati," tulis Celine. Ayla tertegun membaca itu. Ia merasa tubuhnya lumpuh. Celine tidak tahu bahwa semua kekayaan itu miliknya. Semua properti, rekening, dan kemewahan yang Bram pamerkan adalah hasil jerih payah Ayla. Malam itu, Ayla duduk sendiri di ruang kerjanya. Ia memandangi foto pernikahannya dengan Bram. Air mata mengalir deras, tetapi hatinya perlahan membeku. Ia tahu, ini bukan hanya tentang pengkhianatan. Ini adalah tentang kebodohannya sendiri yang terlalu percaya pada cinta. Dengan tangan gemetar, Ayla berjanji pada dirinya sendiri, "Aku akan mengungkap semuanya. Aku akan melindungi apa yang menjadi milikku." Pagi itu, Ayla duduk di ruang makan, menatap Bram yang dengan santai menyantap sarapan. Ia berbicara seperti biasa, seolah tak ada yang berubah, tetapi Ayla tahu lebih baik. Suaminya sedang memainkan peran suami yang sempurna, tanpa sadar bahwa Ayla telah membaca semua kebohongannya. "Jadwalmu hari ini padat?" tanya Ayla lembut, mencoba menjaga nada suaranya tetap stabil. Bram mengangguk sambil menyeruput kopinya. "Ada rapat, mungkin sampai malam lagi." Kata-kata itu terdengar seperti duri bagi Ayla, menusuk perlahan namun pasti. Setelah Bram pergi, Ayla membuka laptopnya dan mulai bekerja. Namun, pikirannya melayang ke percakapan yang ia baca semalam.
Ayla memutuskan untuk menyewa seorang detektif pribadi. Ia tahu, jika ingin melindungi dirinya, ia perlu bukti lebih dari sekadar pesan di ponsel Bram. Ayla ingin memastikan bahwa ia tidak hanya menjadi korban, tetapi juga menemukan cara untuk membalas dendam secara cerdas. 3 hari kemudian, hasil penyelidikan mulai masuk. Detektif itu mengirimkan foto-foto Bram bersama Celine, terlihat mesra di restoran mahal dan hotel berbintang. Ayla memandangi foto-foto itu dengan campuran rasa marah dan sedih. Di salah satu foto, Bram memberikan sebuah gelang berlian pada Celine, gelang yang Ayla tahu dibeli menggunakan kartu kredit atas namanya. Ayla meremas surat itu dengan tangan gemetar. "Jadi ini balasanmu untuk semua yang telah kulakukan," gumamnya pelan, air mata mengalir tanpa bisa ia tahan. Namun, rasa sakit itu berubah menjadi tekad. Ayla mulai merancang langkah-langkah untuk mengungkap kebenaran. Ia menemui pengacaranya secara diam-diam untuk memastikan semua aset yang semula atas nama Bram bisa kembali ke tangannya. Ia juga meminta pengacara itu menyiapkan dokumen perceraian tanpa memberitahu siapapun. Ayla tahu ini bukan saatnya lagi untuk bersikap lunak. Hari itu, Ayla berpura-pura mengadakan acara makan malam untuk merayakan ulang tahun pernikahan mereka. Bram tampak terkejut tetapi tidak menolak. Ayla sengaja memilih restoran tempat Bram sering membawa Celine. Ia ingin Bram merasa gelisah, terpojok, meski tidak tahu apa yang menunggunya. Ayla mengenakan gaun terbaiknya, menutupi emosinya dengan senyuman yang tampak tulus. Ketika mereka tiba di restoran, Ayla sengaja memesan meja dekat jendela besar, tempat semua orang bisa melihat mereka. "Aku ingin kita seperti dulu lagi," ucap Ayla sambil memegang tangan Bram. Namun, matanya menatap dalam, mencoba menembus topeng Bram. Bram hanya mengangguk, sedikit canggung. Ayla tahu, pikirannya tidak ada di tempat itu. Tiba-tiba, Ayla melirik ke sudut restoran dan melihat Celine masuk, mengenakan mantel mahal yang dikenalnya sebagai hadiah dari Bram. Mata Celine melebar ketika melihat mereka berdua. Ayla sengaja melambaikan tangan, tersenyum manis pada wanita itu. Bram membeku, keringat dingin mengalir di pelipisnya. "Siapa itu?" tanya Ayla, pura-pura bingung. Bram terdiam, lidahnya keluh. Ayla tidak memberinya waktu untuk menjawab. Dengan nada tenang namun penuh ketegasan, ia berkata, "Dia wanita yang sering kau temui, bukan? Jangan khawatir, aku tahu segalanya, Bram. Termasuk fakta bahwa kekayaan yang kau pamerkan padanya adalah hasil kerja kerasku." Suasana restoran hening. Bram terdiam, wajahnya pucat, sementara Celine tampak bingung, tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Ayla berdiri, melemparkan amplop berisi foto-foto mereka ke meja. "Mainkan peranmu sebaik mungkin, Bram. Tapi malam ini, panggungmu telah runtuh." Dengan itu, Ayla berjalan pergi, meninggalkan Bram dan Celine yang terjebak dalam keheningan memalukan. Malam itu, setelah meninggalkan restoran, Ayla mengendarai mobilnya tanpa arah. Tetesan hujan membasahi kaca depan, seolah menyamarkan air mata yang tak henti mengalir di pipinya. Ingatan tentang wajah pucat Bram dan keterkejutan Celine berputar di kepalanya. Ia merasa lega telah mengungkap kebohongan, tetapi luka di hatinya masih menganga. Ayla memarkir mobilnya di sebuah taman sepi. Di sana, ia menangis tanpa henti, membiarkan semua rasa sakit yang selama ini ia tahan mengalir keluar. Keesokan harinya, Ayla bangkit dengan tekad baru. Ia tahu, air mata saja tidak akan membantunya pulih. Ia memutuskan untuk fokus pada rencana yang telah ia susun. Langkah pertama adalah mengambil kembali kendali atas hidupnya. Ayla bertemu dengan pengacaranya untuk menandatangani dokumen-dokumen yang mengalihkan semua aset kembali atas namanya. Pengacaranya, seorang wanita berpengalaman bernama Nadira, memuji keberanian Ayla. "Kau lebih kuat dari yang kau pikirkan," kata Nadira sambil tersenyum. Kata-kata itu menjadi penyemangat bagi Ayla. Namun, kehidupan tidak memberikan kemudahan begitu saja. Bram mulai menghubungi Ayla berkali-kali, memohon untuk diberi kesempatan kedua.
Ia berusaha memanipulasi Ayla dengan janji-janji manis yang dulu pernah berhasil meluluhkan hati istrinya. "Aku hilaf, Ayla. Aku mencintaimu, aku hanya tersesat," kata Bram dalam salah satu pesan suaranya. Tetapi Ayla sudah tahu kebenaran. Ia tidak lagi terpengaruh oleh kata-kata kosong itu. Di sisi lain, Selin mulai menunjukkan warna aslinya. Ketika ia mengetahui bahwa semua kekayaan Bram sebenarnya adalah milik Ayla, ia merasa dipermalukan. Wanita itu mendatangi kantor Ayla, berusaha mengintimidasi dengan ancaman. "Kau pikir kau bisa menghancurkan hidupku begitu saja?" katanya dengan nada tajam. Tetapi Ayla hanya tersenyum dingin. "Hidupmu hancur karena keserakahanmu sendiri, bukan karena aku. Kau salah pilih orang untuk dimanfaatkan." Jawaban Ayla membuat Selin pergi dengan penuh amarah, tetapi tanpa daya. Beberapa minggu kemudian, Ayla mengadakan pertemuan dengan para eksekutif perusahaannya. Ia menjelaskan bahwa ia akan kembali mengambil peran aktif dalam memimpin bisnis yang selama ini ia serahkan pada manajer kepercayaannya. Ayla ingin memastikan bahwa ia tidak hanya pulih secara emosional, tetapi juga secara profesional. Karyawannya menyambut langkah itu dengan antusiasme, menyadari bahwa Ayla yang kuat telah kembali. Sementara itu, Bram kehilangan segalanya. Setelah Ayla mengambil kembali asetnya, Bram hanya memiliki sedikit uang di rekeningnya. Ia berusaha mendekati teman-teman lamanya untuk meminta bantuan, tetapi reputasinya yang hancur membuat mereka menjauh. Ia mencoba mencari pekerjaan, tetapi tanpa pengalaman yang nyata, tak ada perusahaan yang mau menerimanya. Bram kini merasakan pahitnya hidup yang pernah ia abaikan demi mengejar kesenangan sesaat. Ayla mulai merasa hidupnya kembali seimbang. Ia meluangkan waktu untuk dirinya sendiri, mengunjungi tempat-tempat yang dulu ia sukai, dan memperbaiki hubungan dengan keluarga serta sahabatnya. Ia menyadari bahwa selama ini, ia terlalu sibuk berjuang untuk mempertahankan pernikahan yang hanya satu sisi, hingga melupakan kebahagiaannya sendiri. Malam itu, Ayla duduk di balkon rumahnya, menatap bintang-bintang yang bersinar terang. Ia merasa lega, bukan karena telah membalas dendam, tetapi karena ia akhirnya bebas dari belenggu pengkhianatan. Dalam hati, ia berterima kasih pada dirinya sendiri atas keberanian yang ia miliki untuk melangkah maju. Di bawah langit malam itu, Ayla berjanji untuk tidak pernah lagi membiarkan orang lain memanfaatkan kebaikannya. Kini, ia tahu, dirinya jauh lebih kuat dari yang pernah ia bayangkan. 1 bulan setelah malam yang mengubah hidupnya, Ayla menemukan kedamaian baru. Ia kembali aktif di perusahaannya, mengambil alih proyek-proyek besar yang sebelumnya ia percayakan kepada tim manajemen. Kehadirannya membawa energi segar, dan perusahaan mulai mencatat perkembangan yang pesat. Namun, di sisi lain, kabar tentang kehancuran Bram terus menghampirinya. Meskipun Ayla telah mencoba untuk tidak peduli, kenyataan itu tak bisa sepenuhnya ia abaikan. Bram kini benar-benar kehilangan segalanya. Rumah mewah yang ia tinggali bersama Ayla telah dijual, mobil-mobil mahal yang dulu ia banggakan kini hanya menjadi kenangan. Ia tinggal di sebuah apartemen kecil yang disewa dengan sisa uang yang ia miliki. Sementara itu, Selin, wanita yang dulu ia puja, benar-benar menghilang tanpa jejak. Ketika Selin mengetahui Bram tidak lagi memiliki kekayaan, ia memutuskan hubungan tanpa sepatah kata pun. Bram terjebak dalam kesendirian yang menyiksa. Dalam keterpurukannya, Bram mencoba memperbaiki hidupnya. Ia melamar pekerjaan ke berbagai perusahaan, tetapi masa lalunya menjadi bayang-bayang gelap yang sulit dihilangkan. Banyak yang menolak setelah mengetahui bahwa ia adalah pria yang pernah memanfaatkan kekayaan istrinya. Beberapa bahkan mencemoohnya, menyebutnya pria yang hidup dari belas kasihan wanita. Bram merasa malu, tetapi ia tidak punya pilihan selain menerima karma yang telah ia ciptakan sendiri. Sementara itu, Ayla tak berhenti melangkah maju. Ia mulai mengikuti seminar-seminar bisnis, bertemu dengan para pengusaha sukses lainnya, dan memperluas jaringan. Dalam salah satu acara amal,
ia bertemu dengan seorang pria bernama Adrian. Adrian adalah seorang pengusaha sukses yang rendah hati dan cerdas. Percakapan mereka yang awalnya hanya basa-basi berkembang menjadi diskusi yang mendalam tentang kehidupan dan nilai-nilai. Ayla merasakan sesuatu yang berbeda, tetapi ia berhati-hati untuk tidak terburu-buru membuka hatinya. Di saat yang sama, Bram mencoba untuk menemui Ayla. Ia berdiri di depan kantor Ayla, menunggu dengan penuh harap. Ketika Ayla keluar, ia melihat mantan suaminya yang tampak lusuh dan kehilangan pesonanya. "Ayla, tolong beri aku kesempatan kedua," kata Bram dengan suara bergetar. Namun, Ayla hanya memandangnya dengan tatapan dingin. "Kesempatan kedua bukan untuk orang yang terus-menerus mengkhianati," jawabnya singkat sebelum berlalu meninggalkan Bram yang terduduk lemas. Pertemuan itu menjadi tamparan terakhir bagi Bram. Ia menyadari bahwa Ayla telah benar-benar melanjutkan hidup tanpa dirinya. Dalam hati, ia menyesali segala perbuatannya, tetapi ia tahu bahwa penyesalan itu tidak akan mengubah apapun. Kehidupan yang ia rusak sendiri kini harus ia tanggung tanpa belas kasihan. Sementara itu, hubungan Ayla dan Adrian perlahan berkembang. Adrian tidak pernah mencoba memanfaatkan kekayaan atau status Ayla. Sebaliknya, ia mendukung Ayla untuk menjadi lebih hebat lagi. Bersama Adrian, Ayla menemukan bahwa cinta sejati bukan tentang kekayaan atau status, melainkan tentang saling menghormati dan mendukung impian satu sama lain. Di bawah sinar matahari pagi, Ayla berjalan di taman bersama Adrian, menikmati hari yang damai. Ia merasa hidupnya kini penuh makna. Ayla tersenyum pada dirinya sendiri, menyadari bahwa di balik semua luka dan pengkhianatan, ia telah tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat. Kini, ia tahu bahwa hidupnya tidak ditentukan oleh orang lain, melainkan oleh pilihan-pilihan yang ia buat sendiri. Beberapa bulan berlalu, Ayla semakin mantap melangkah. Perusahaannya meraih kesuksesan besar setelah ia memperkenalkan proyek properti ramah lingkungan yang menjadi sorotan publik. Namanya kembali diperbincangkan sebagai pengusaha perempuan yang sukses dan inovatif. Namun, di tengah keberhasilannya, ia masih sering merenungkan perjalanan pahit yang pernah ia alami. Bukan rasa sakit yang kini ia ingat, melainkan kekuatan yang ia temukan dari luka-luka itu. Di sisi lain, Bram semakin terpuruk. Setelah kehilangan segalanya, ia mulai bekerja serabutan untuk bertahan hidup. Setiap malam ia dihantui bayangan hidup mewah yang dulu ia nikmati, tetapi kini terasa seperti mimpi yang jauh. Ia sering duduk di sebuah taman kecil dekat apartemennya, menyesali keputusan-keputusan buruk yang telah menghancurkan dirinya. Suatu malam, ia memberanikan diri menulis surat kepada Ayla, berharap untuk didengar sekali lagi. Ayla menerima surat itu dengan perasaan campur aduk. Dalam suratnya, Bram meminta maaf dengan tulus, mengakui semua kesalahannya, dan mendoakan kebahagiaan Ayla. Untuk pertama kalinya, Bram tidak meminta apapun. Surat itu membuat Ayla termenung. Ia merasa tidak lagi marah, tetapi juga tidak ada dorongan untuk memaafkan sepenuhnya. Ia tahu, Bram adalah pelajaran besar dalam hidupnya, bukan orang yang harus kembali masuk ke dalamnya. Adrian, yang kini semakin dekat dengan Ayla, menjadi tempatnya berbagi cerita. "Kamu terlalu baik untuk terus memikirkan masa lalu, Ayla. Apa yang terjadi pada Bram adalah tanggung jawabnya sendiri," ujar Adrian dengan lembut. Kata-kata itu membuat Ayla tersadar. Ia tidak perlu lagi menoleh ke belakang. Bram adalah bagian dari masa lalunya, sementara Adrian adalah babak baru yang mulai ia tulis. Namun, kehidupan memberikan satu ujian terakhir. Suatu hari, Ayla mendengar kabar bahwa Bram dirawat di rumah sakit karena kelelahan dan kurang gizi. Ayla berjuang melawan dorongan untuk peduli, tetapi sisi kemanusiaannya menang. Ia memutuskan untuk mengunjunginya, bukan karena cinta, melainkan untuk menutup lembaran lama dengan damai. Di kamar rumah sakit yang sederhana, Ayla menemukan Bram yang tampak rapuh, jauh berbeda dari pria sombong yang dulu ia kenal. "Kenapa kamu datang?" tanya Bram dengan suara serak. Ayla menatapnya dengan tenang.
Aku datang untuk memastikan diriku benar-benar selesai dengan masa lalu kita. Kamu telah memilih jalanmu sendiri, Bram, dan aku memilih untuk memaafkanmu, tetapi hanya untuk diriku sendiri. Kata-kata Ayla penuh ketegasan, tetapi juga mengandung ketulusan yang membuat Bram menangis tanpa suara. Saat Ayla meninggalkan rumah sakit, ia merasa seperti beban berat terangkat dari pundaknya. Ia tidak lagi membawa kemarahan atau kebencian dalam hatinya. Ia telah memberikan dirinya kebebasan dari belenggu masa lalu. Ia menatap langit sore yang perlahan berubah warna, merasa seperti seseorang yang benar-benar baru. Malam itu, di rumahnya, Ayla menutup buku harian yang telah ia tulis selama bertahun-tahun. Buku itu penuh dengan cerita luka, perjuangan, dan pelajaran. Ia tersenyum, meletakkan buku itu di rak, dan mulai menulis di halaman kosong buku baru. Hidupnya kini bukan tentang apa yang telah hilang, melainkan tentang apa yang akan ia bangun. Dengan keyakinan baru, Ayla bersiap melangkah ke masa depan yang ia ciptakan sendiri. Malam itu, Ayla berdiri di balkon rumahnya, menatap langit yang dipenuhi bintang. Udara sejuk membelai kulitnya, membawa ketenangan yang sudah lama tidak ia rasakan. Ia menyadari bahwa untuk pertama kalinya, hatinya benar-benar tenang. Tidak ada lagi kemarahan, rasa bersalah, atau beban masa lalu yang menghantui. Ia telah berdamai dengan dirinya sendiri. Namun, ia tahu bahwa ini bukan akhir dari perjalanannya. Hidup terus berjalan, dan ia ingin memastikan bahwa setiap langkah ke depan penuh makna. Sementara itu, Adrian semakin menunjukkan ketulusannya. Suatu hari, ia mengajak Ayla untuk mengunjungi panti asuhan yang ia kelola. "Aku ingin kau melihat sesuatu yang berarti bagi hidupku," katanya dengan senyuman hangat. Ayla yang penasaran setuju. Ketika mereka tiba, ia terharu melihat bagaimana anak-anak di sana menyambut Adrian dengan sukacita. Ayla melihat sisi Adrian yang belum pernah ia temui sebelumnya, pria yang tidak hanya sukses secara materi, tetapi juga memiliki hati yang tulus untuk memberi. Di panti asuhan itu, Ayla merasa terinspirasi. Ia teringat bahwa kekayaannya bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga bisa membawa manfaat bagi banyak orang. Ketika Adrian memperkenalkan Ayla kepada anak-anak, salah satu dari mereka bertanya polos, "Kakak Ayla, apakah kakak akan sering datang ke sini?" Pertanyaan itu menyentuh hatinya. Ia tersenyum lembut dan menjawab, "Tentu saja. Aku akan sering datang." Dalam hatinya, Ayla merasa menemukan tujuan baru yang lebih besar dari sekadar kesuksesan bisnis. Namun, kehidupan tetap menyimpan tantangannya. Suatu hari, Ayla menerima kabar bahwa salah satu proyek besar perusahaannya mengalami kendala serius. Ada masalah hukum yang mengancam keberlanjutan proyek tersebut. Para pemegang saham mulai khawatir, dan tekanan datang dari berbagai pihak. Ayla tahu ini adalah ujian besar bagi kepemimpinannya. Namun, ia tidak gentar. Dengan pengalaman dan keberanian yang telah ia tempa, Ayla langsung mengambil kendali, memimpin rapat darurat, dan menyusun strategi untuk menyelesaikan masalah. Dalam masa sulit itu, Adrian selalu ada di sisinya. "Kau tidak sendiri, Ayla. Apapun yang terjadi, aku percaya kau bisa melewatinya," katanya sambil menggenggam tangannya. Dukungan Adrian memberinya kekuatan tambahan. Ayla bekerja tanpa lelah, melibatkan tim hukum terbaik, dan membangun komunikasi dengan pihak-pihak terkait. Setelah berminggu-minggu kerja keras, akhirnya masalah itu berhasil diselesaikan. Proyek tersebut tidak hanya kembali berjalan, tetapi juga mencatat rekor penjualan yang mengagumkan. Kesuksesan itu menjadi tonggak baru dalam hidup Ayla. Ia tidak hanya membuktikan kepada orang lain bahwa ia mampu, tetapi juga kepada dirinya sendiri. Kepercayaan diri Ayla tumbuh semakin kuat, dan ia merasa lebih siap untuk menghadapi apapun yang mungkin terjadi di masa depan. Namun, lebih dari itu, ia merasa bangga karena tetap memegang nilai-nilainya di tengah segala tantangan. Suatu malam, setelah semua hiruk-pikuk mereda, Adrian mengajak Ayla makan malam di tempat yang tenang. Di bawah cahaya lilin, Adrian memandang Ayla dengan penuh keseriusan.
Ayla, aku tahu kau telah melalui banyak hal. Aku tidak ingin terburu-buru, tapi aku ingin kau tahu bahwa aku ingin menjadi bagian dari hidupmu sepenuhnya. Ayla terdiam, hatinya berdebar. Ia tahu Adrian bukan sekadar pelarian dari masa lalunya. Pria itu adalah seseorang yang ia rasa layak untuk dipercaya. Dengan senyuman yang lembut, Ayla menjawab, "Adrian, aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi aku tahu satu hal, aku siap melangkah ke depan bersamamu." Malam itu, mereka berdua memulai babak baru, bukan sebagai pelarian dari luka, tetapi sebagai dua jiwa yang saling melengkapi dan mendukung. Ayla tahu, jalan di depannya tidak akan selalu mudah. Namun, dengan pelajaran dari masa lalunya dan dukungan dari orang-orang yang tulus, ia merasa siap untuk menjalani hidup yang penuh cahaya. Kehidupan Ayla perlahan mencapai kestabilan yang ia dambakan. Bersama Adrian, ia merasakan cinta yang tulus dan saling mendukung. Perusahaannya terus berkembang, sementara ia aktif dalam kegiatan sosial yang memberi arti lebih dalam hidupnya. Namun, kebahagiaan ini tiba-tiba terusik ketika sebuah kabar mengejutkan datang. Bram, mantan suaminya, diketahui jatuh sakit parah akibat komplikasi organ tubuh. Ayla mendapat kabar ini dari seorang teman lama yang masih berhubungan dengan Bram. Awalnya, Ayla memilih untuk tidak peduli. Bram adalah bagian dari masa lalu yang telah ia tinggalkan. Namun, malam-malamnya mulai dihantui oleh kenangan dan rasa iba. Bagaimanapun, Bram pernah menjadi bagian penting dalam hidupnya, dan ia tidak ingin menyesal jika mengabaikan hal ini. Setelah berkonsultasi dengan Adrian, yang memberikan dukungan penuh, Ayla akhirnya memutuskan untuk mengunjungi Bram di rumah sakit. Ketika Ayla tiba di kamar rawat Bram, ia hampir tak mengenali pria yang terbaring lemah di ranjang. Wajahnya pucat, tubuhnya kurus, dan matanya kehilangan cahaya. Bram membuka matanya perlahan, terkejut melihat Ayla di sana. "Kenapa kamu datang?" tanyanya dengan suara serak. Ayla mengambil kursi di samping ranjangnya. "Aku datang bukan untuk menghakimimu, Bram. Aku hanya ingin memastikan kau tidak menghadapi ini sendirian." Jawaban Ayla membuat mata Bram berkaca-kaca. Hari-hari berikutnya, Ayla mulai membantu Bram secara diam-diam. Ia memastikan Bram mendapatkan perawatan terbaik, meskipun pria itu menolak berkali-kali. "Kau tidak berutang apapun padaku, Ayla. Aku pantas mendapatkan semua ini," kata Bram pada suatu malam. Namun, Ayla hanya tersenyum samar. "Ini bukan tentang utang, Bram. Ini tentang kemanusiaan." Jawaban itu membuat Bram menangis untuk pertama kalinya dalam hidupnya, menyadari betapa ia telah menyia-nyiakan wanita yang begitu berhati mulia. Kesehatan Bram terus memburuk, dan dokter memberitahu bahwa waktunya tidak lama lagi. Dalam momen terakhirnya, Bram meminta sesuatu yang mengejutkan. "Ayla, izinkan aku meminta maaf untuk terakhir kalinya. Aku tidak pernah pantas mendapatkanmu, dan aku harap kau bisa bahagia, jauh dari bayanganku." Ayla menggenggam tangannya, air mata menetes di pipinya. "Aku sudah memaafkanmu, Bram. Aku hanya berharap kau juga memaafkan dirimu sendiri." Dengan kata-kata itu, Bram mengembuskan napas terakhirnya, meninggalkan Ayla dalam keheningan penuh haru. Kepergian Bram menjadi babak terakhir dari luka lama Ayla. Ia menghadiri pemakaman Bram dengan hati yang damai, memastikan bahwa pria itu dimakamkan dengan penghormatan yang layak. Meski banyak orang mempertanyakan keputusannya, Ayla tahu bahwa tindakan ini adalah caranya menutup lembaran hidup yang pernah begitu menyakitkan. Di sana, Adrian berdiri di sisinya, memberikan dukungan tanpa syarat. Sepulang dari pemakaman, Ayla merasa seperti beban besar akhirnya terlepas dari pundaknya. Ia menatap Adrian yang menemaninya di ruang tamu, lalu berkata dengan lembut, "Aku rasa, aku akhirnya benar-benar bebas." Adrian menggenggam tangannya, membalas dengan senyum hangat. "Bebas untuk melangkah maju, Ayla. Dan aku akan selalu ada di sisimu." Kini, Ayla benar-benar melanjutkan hidupnya tanpa bayang-bayang masa lalu.
Ia mendirikan yayasan amal untuk membantu wanita yang pernah mengalami pengkhianatan dan kekerasan emosional, memberi mereka kekuatan untuk bangkit seperti dirinya. Dengan cinta yang baru, hati yang sembuh, dan tekad yang tak tergoyahkan, Ayla tahu bahwa ia telah menjadi versi terbaik dari dirinya. Masa lalunya adalah bagian dari perjalanan, tetapi masa depannya adalah miliknya sepenuhnya.